sampai di depan kaki si Hati Baja. Dia siap untuk melompat, tapi tiba-tiba di atas atap kakek kepala teleng mengeluarkan suitan keras. Bersamaan dengan itu Kincir hantu mengeluarkan suara dahsyat. Di antara suara gemuruh yang menegangkan bulu rumah itu terdengar suara aneh berkepanjangan. Pantulan sinar putih membersit dari pinggiran Kincir, membuat dua mata Hati Baja sakit dan silau. Dia bermaksud mengusap matanya dengan tangan kiri, namun belum kesampaian, tiba-tiba jeritan setinggi langit memandang keluar dari mulutnya. Dari bawah kakinya kelihatan darah menyembur. Gemuruh suara Kincir raksasa itu terdengar tidak berkeputusan. Pada siang hari saja suaranya begitu ngeri menggetarkan, apalagi pada malam hari. Di atas atap rumah Kincir, seorang kakek berkepala teleng mengenakan caping bambu duduk uncang-uncang kaki sambil menghisap pipa yang menebar bau serta asap aneh berwarna merah. Sambil menghembuskan asap merah dari mulut dan hidungnya, kakek ini memandang berkeliling. Dalam hati dia berkata, "Sudah 3 minggu berlalu sepi-sepi saja. Apakah orang sakit dan pandai di negeri ini sudah habis semua? Atau masih ada, tapi tidak punya nyali untuk menjejal Kincirku? Takut menghadapi tantanganku. Kalau begini, naga-naganya urusanku tidak bakal rapuh." Di puncak bangunan terpancang sebuah bendera dari jerami kering berwarna kuning, melambai-lambai kaku ditiup angin. Kakek kepala teleng hisap dalam-dalam pipanya. "Sial, lama-lama aku bisa mengantuk," katanya setelah memaki. Kakek ini lalu menatap ke halaman luas di depan rumah Kincir. Seperti menghitung-hitung, dia berucap, 1, 2, 9, 14. Sudah 14 orang sakti menemui kematian. Sudah 7 purnama berlalu, tapi tak ada satupun dari mereka membekal benda yang kucari. Kalau sampai 2 purnama lagi benda itu tidak kudapatkan, celaka diriku. Siapa di antara 2 makhluk itu yang akan membunuhku lebih dahulu? caping di atas kepala kakek Tele bergerak-gerak, tanda si kakek menggeleng-geleng gelisah berulang kali. Sementara itu, di atas satu pohon besar di seberang halaman rumah Kincir, 3 sosok tubuh mendekam di balik kerimbunan dedaunan tanpa setahu kakek Teleng bercaping. Mereka bukan lain adalah pendekar Rusutudomiro Sableng, bocah konyol bernama Naga Kuning, dan si kakek berjuluk Setan Ngompol. Keterangan saudara kita Lakasipo ternyata betul. Kita akhirnya menemukan benda aneh yang disebut kincir hantu itu, berkata Naga Kuning dengan suara sangat perlahan. Tengkuku meringkik. Aku setengah mati berusaha menahan Ngompol. Apa kalian tidak semua melihat keanehan mengerikan yang ada di bawah sana? Siapa adanya kakek Teleng bercaping itu? Bukan jaga atau pemilik kincir hantu itu? Yang bicara adalah si Setan Ngompol. Wiro garuk-garuk kepalanya. Kincir itu berputar karena arus air yang datang dari sebelah kanan. Arus dicurahkan ke saluran di sebelah kiri. Kincir biasanya untuk mengairi persawahan, tapi aku tidak melihat sawah atau ladang di sekitar sini. Lalu kemana air itu perginya? Untuk apa? Dan ini yang gila, 14 mayat yang sudah jadi jerangkong bergeletakan di halaman rumah Kincir. Semua jerangkong tadi tidak memiliki kaki, putus seperti ditebas sesuatu. Kurasa kakek di atas atap itu yang membunuhi semua orang itu. Lihat saja, dia sengaja menancapkan bendera kuning di atas rumah Kincir. Bukankah bendera kuning tanda perkabungan, tanda kematian? Lebih baik kita tinggalkan tempat ini. Aku sudah tidak bisa menahan kencing, kata Setan Ngompol sambil menepuk bahu Wiro. Tunggu dulu, kata Naga Kuning. Dari sikapnya, kakek itu seperti menunggu seseorang. Menunggu korban berikutnya, menjawab Wiro. Semua korban berkaki putus. Jika mereka memang hendak membunuh orang, mengapa tidak menusuk dada atau perut atau menebas lehernya? Sungguh aneh. Kek, sebaiknya kita tunggu saja agar bisa melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi di tempat angker ini. Kalau begitu, biar aku turun. Kalian mau menunggu sampai 7 hari 7 malam, silahkan saja. Aku tidak mau ikut-ikutan, kata si kakek. Lalu dia menggeser kakinya hendak melompat turun. Namun niatnya jadi urung ketika mendadak satu bayangan berkelebat disertai seruan keras. Lateleng, aku datang menggajal kehebatan kincir hantumu. Sesaat kemudian, seorang lelaki gagah, berjanggut dan berkumis lebat tapi rapi, serta mengenakan topi tinggi merah seperti tarbus, tahu-tahu sudah tegak di halaman depan rumah Kincir. Matanya menatap ke arah kakek bercaping, lalu berpaling memperhatikan Kincir besar yang berputar dengan suara gemuruh. Di atas atap rumah Kincir, kakek Teleng berdiri lalu buka capingnya. Yang datang, aku rasa-rasa mengenal dirimu. Tapi dari apa kesalahan menduga? Sebaiknya kau suka memberitahu siapa nama atau gelarmu.
orang di depan rumah. Kincir usap janggutnya, permainkan sebentar ujung jari kumis lebatnya, lalu menjawab, Akulah keras hati. Orang di Latala Silam menyebutku si Hati Baja. Apa keteranganku cukup bagimu, wahai Latele? Lah keras hati, bergelar si Hati Baja. Sungguh satu kehormatan kau mau mendatangi tempat buruku ini. Mendengar saranmu tadi, apa benar kau berniat hendak menjajal kehebatan kincir hantu milikku ini? Si Hati Baja angkat tangan kanannya dan menjawab, Itu yang aku inginkan. Tapi apakah imbalan seperti yang dikabarkan orang itu memang benar adanya? Aku tidak mau tertipu. Aku tidak mau menjadi korban karena ketololan seperti orang-orang ini. Si Hati Baja memandang seputar halaman di mana berkaparan 14 jerangkung. Dalam hati dia berkata, Jerangkung-jerangkung ini sepertinya tidak membusuk lebih dahulu. Ada sesuatu yang membuat mereka bisa langsung jadi tulang-tulang seperti ini. di atas atap rumah kincir, kakek bernama Lateleng tertawa bergeleng. Aku Lateleng seumur hidup tak pernah berdusta. Siapa saja yang sanggup berdiri selama 3 kali putaran di atas kincir hantu akan menerima hadiah sebuah kitab berisi ilmu kesaktian yang sanggup membuat seseorang memanggil dan memelihara 7 macam jin. Inilah kitabnya. Dari balik capingnya, kakek Teleng itu lalu keluarkan sebuah kitab terbuat dari daun yang sangat liar. Bagian depan kitab itu ada tulisan berbunyi, kesaktian menguasai 7 jin. Kitab itu diacungkannya ke arah si Hati Baja. Tetapi sesuai dengan syarat yang sudah kutentukan, segala akibat menjajal kincir hantu adalah tanggung jawab sendiri. Wahai si Hati Baja, apakah kau mau menerima syarat itu? Aku menerima, jawab si Hati Baja. Kuharap kakimu benar-benar sekuat baja. Kudoakan agar kau bisa berdiri di atas kincir hantu selama 3 kali putaran. Namun ada satu syarat lagi. Ketahuilah, siapa saja yang ingin menjajal kehebatannya di atas kincir hantu, sedikitnya harus berusia 60 tahun. Bagaimana? Berapakah usiamu, wahai Hati Baja? Usiaku hampir 80 tahun. Lateleng tersenyum. Dalam hati dia berkata, Kejadian ini 40 tahun silam. Berarti ada kemungkinan dia memiliki benda itu. Aneh, mengapa kakek itu dipakai menanya usia segala? Seperti sayembara saja. kata naga kuning yang mendekam di atas pohon bersama Wiro dan si setan Gompol. Hati Baja, apa kau sudah siap? Dari atas atap terdengar suara Lateleng bertanya. Aku sudah siap dari tadi. Jawablah Keras Hati alias si Hati Baja. Bagus. Lateleng tertawa mengekeh. Dia sedot pipanya dalam-dalam lalu kepulkan asap merah. Tanpa menoleh ke belakang, dia cabut bendera kuning yang menancap di atas atap. Capingnya kembali diletakkan di atas kepala bendera kuning. Hati Baja, pada saat kincir berputar dan bendera kuning berada di atas bagian paling atas, kau harus melompat ke atas kincir. Kau harus bertahan sampai bendera kuning mencapai bagian atas kincir sebanyak 3 kali. Jika kau mampu melakukan itu, maka kau akan mendapatkan kitab kesaktian menguasai 7 jin. Si Hati Baja tertawa jumawa. Baru 3 putaran. 30 putaran pun aku sanggup. Lateleng tertawa. Ucapanmu membuat aku kagum, wahai Hati Baja. Bisakah kita mulai sekarang? Dengan segala hormat. Jawab si Hati Baja seraya Sunggingka senyum dan sedikit tundukkan ke... Lihat bendera. Serut Lateleng dari atas atap. Tangannya yang memegang bendera bergerak. Bendera kuning melesat ke bawah lalu menancap di pinggiran kayu yang merupakan roda kincir. Karena kincir berputar ke kiri, maka bendera itu ikut berputar ke jurusan yang sama. Sesaat kemudian bendera kuning itu lenyap di sebelah kiri. Tak selang berapa lama, muncul lagi di sebelah kanan dan ikut naik ke atas sesuai putaran kincir. Sesaat sebelum putaran kincir mengantar bendera kuning ke bagian paling tinggi, Lateleng berseru, Hati Baja, sekarang. Keras Hati alias si Hati Baja gertakkan kaki kanannya ke atas. Saat itu juga tubuhnya melesat enteng ke udara dan jatuh tegak tepat di belakang bendera kuning yang menancap di roda kincir berputar. Karena roda berputar, agar dia tetap bisa bertahan di atas kincir, maka si Hati Baja mulai berlari dari kecil di atas kepingan-kepingan kayu besi hitam yang membentuk cekukan yang mengantar air dan segala menghadap ke jurusan berlawanan dari arah putaran kincir. Sambil tertawa-tawa si Hati Baja melakukan hal itu. Pekerjaan begini mudah. Anak kecil yang baru belajar ilmu silat kampung pun sanggup melakukannya. Katanya dalam hati. Tak selang berapa lama bendera kuning kelihatan muncul di hadapan lelaki bertopi merah tinggi itu. Bergerak di atas roda kincir mendekati sepasang kaki si Hati Baja yang berlari kecil. Jatuh. Teriak Lateleng dari atas atap. Si Hati Baja mendongak ke atas dan menyeringai. Lateleng cabut pipanya dari sela bibir, lalu dengan ujung pipa itu diketuk
pinggiran kincir. Putaran kincir yang tadinya bergerak tidak terlalu cepat kini berubah kencang mengeluarkan suara bergemuruh untuk mengimbangi. Hati Baja mempercepat larinya. Hingga walau kincir bergerak lebih cepat, dia masih tetap berada di atas kincir tanpa kesulitan apa-apa. Di atas pohon berdaun rimbun di seberang halaman rumah kincir, Wiro, Naga Kuning, dan si setan ngompol memperhatikan semua kejadian itu tanpa bergerak, tanpa bersuara. Mereka masih terheran-heran apa sebenarnya yang tengah berlangsung. Hanya untuk mendapatkan sebuah buku aneh, seseorang diuji kepandaiannya begitu mudah. Lalu kalau cuma itu yang dilakukan, mengapa ada 14 mayat berkaki buntung berkaparan di halaman sana? Keanehan apa sebenarnya yang tersembunyi di balik kaki-kaki buntung itu? Lalu, mengapa kincir itu dinamakan kincir hantu? Bendera kuning muncul untuk kedua kalinya di sisi kanan kincir raksasa. Begitu sampai di hadapannya, seperti tadi Lateleng serut pipanya, kepulkan asap merah, lalu cabut pipa itu. Lalu ketukan ke pinggiran kincir begitu bendera kuning sampai di perputaran tertinggi. Dua. Berseru kakek kepala teleng itu. Kincir raksasa bergemuruh lebih keras dan putarannya juga semakin cepat. Tanah halaman bahkan sampai pepohonan besar di mana Wiro dan kawan-kawannya berada bergetar keras. Gila, apa yang terjadi? Kakek berjuluk si setan ngompol pegangi bawah perutnya yang mendadak basah karena tak dapat menahan kencing. Di atas kincir yang berputar, si Hati Baja tetap tenang. Masih tersenyum-senyum, dia percepat gerakan kakinya untuk mengimbangi, menjaga agar tetap berada di atas kincir. Kalau cuma begitu-begitu saja, kukira kau bisa menjajal kincir hantu itu, kata Naga Kuning pada si setan ngompol. Cuma sayang, kau sudah keduluan orang memakai tarbus perak itu. Setan ngompol diam saja karena masih tegang memegangi bagian bawah perutnya. Wiro memperhatikan semua yang terjadi di depannya tanpa berkedip. Sudut matanya melihat bendera kuning untuk ketiga kalinya muncul di sisi kincir sebelah kanan. Putaran ketiga, orang bertopi merah agaknya akan segera akan mendapatkan kitab sakti itu. Naga Kuning kembali berkata dengan suara perlahan. Si Hati Baja menyeruakan senyum ketika dia melihat bendera kuning untuk kali ketiga berputar di atas ke arah tempatnya berlari di atas roda kincir. Dia mempercepat larinya dan untuk menjaga keseimbangan kaki serta tubuh. Lateleng, sebentar lagi kau harus menyerahkan kitab sakti itu padaku. Ternyata kincir hantumu yang digembar-gemborkan ini tidak ada apa-apanya. Si Hati Baja tertawa bergelak. Kakek bercaping di atas rumah ikut-ikutan tertawa lalu sedot pipanya dalam-dalam. Aku siap menyerahkan kitab sakti itu padamu, wahai Hati Baja, kata si kakek seraya tepuk capingnya. Di bawah mana dia menyimpan kitab sakti menguasai 7 jin. Tapi harap kau sedikit bersabar, menunggu sampai bendera kuning mencapai putaran sebelah atas. Si Hati Baja menyeringai. Hatinya girang sekali karena bendera kuning hanya tinggal 1 langkah di depannya. Begitu dia melompat sedikit dan membiarkan bendera itu lewat di bawahnya, maka rampunglah putaran ketiga. Diam-diam tangan kanannya dialiri tenaga dalam sambil membatin. Kalau kakek itu menipuku, akan kuhantam dengan pukulan baja panas meleleh langit. Bendera kuning sampai di depan si kaki si Hati Baja. Dia bersiap untuk melompat, tapi tiba-tiba di atas atap kakek berkepala teleng keluarkan suitan keras. Bersamaan dengan itu kincir hantu mengeluarkan suara dahsyat. Di antara gemuruh yang menegakkan bulu rumah itu terdengar suara berkepanjangan. Pantulan sinar putih membersih dari pinggiran roda kincir membuat dua mata Hati Baja sakti silau. Dia bermaksud mengusap matanya dengan tangan kiri, namun belum kesampaian tiba-tiba jeritan setinggi langit mengumandang keluar dari tubuhnya. Dari bawah kakinya kelihatan darah menyembur. Saat itu juga sosok si Hati Baja seperti terlempar setinggi 2 tombak ke udara lalu berjatuhan bergedebukan di tanah halaman di depan rumah kincir. 2 potong benda menyusul jatuh ke tanah. Air yang mengalir di sisi kincir raksasa tampak berubah merah. Astaga, apa yang terjadi? Ujar Naga Kuning, lalu cepat-cepat tekap mulutnya karena sadar kalau suaranya terdengar sampai ke atap sana. Si setan ngompol pecingkan 2 matanya yang belok cereng. 2 tangan langsung megangi bawah perutnya kembali mengucur tak karuan. Pendekar 212 Wiro Sableng garuk-garuk kepala. Gusti Allah, dia berucap. Sepasang kaki orang itu. Di atas atap kakek bernama Lateleng tegak berdiri, membuka capingnya dan menjura ke bawah, ke arah si Hati Baja yang terkapar tanah, mengerang sambil menggeliat-geliat. Wahai Hati Baja, ternyata kakimu tidak kuat dari baja. Kau tidak mampu mencapai 3 kali putaran. Sayang sekali. Manusia jahanam, kau menipuku! Teriak si Hati Baja. Aku menipu katamu. Tipuan apa yang kulakukan padamu? Tanya si kakek sambil
Tenggerkan kembali capingnya ke atas kepala. Apa yang kau sembunyikan di permukaan cincin jahanam itu? Si kakek gelengkan kepala lalu berkata, Jangan berpikir apa lagi menuduh yang bukan-bukan, wahai hati baja. Seharusnya kau berhati polos, mengakui kau tidak mampu berdiri selama 3 kali putaran di bawah kincirku. Bangsa tua, aku... Tubuh si hati baja mendadak menggigil lalu kelojotan. Dia coba kerahkan tenaga dalam di tangan kanan. Maksud hendak menghantam si kakek yang ada di atas atap dengan satu pukulan sakti. Namun dia tak punya kemampuan mengangkat tangannya. Sementara dua kakinya kini buntung sebatas pergelangan tersentak-sentak. Di atas atap, Lateleng tertawa mengekek. Sekali dia mengenjot dua kaki, maka seperti seekor burung besar, tubuhnya melayang turun di tanah, jatuh tegak tepat di samping sosok si hati baja. Hati baja, wahai nasibmu malang amat. Akan kulihat apakah kau memang membekal benda yang kucari. Habis berkata begitu, si kakek sedot pipanya dalam-dalam. Begitu mulut penuh dengan asap merah, asap itu lalu disemburkan ke sekujur tubuh si hati baja, mulai dari kepala sampai ke kaki yang buntung. Juga pada dua potong kaki si hati baja yang tergeletak tak jauh dari situ. Hal itu dilakukannya sampai 3 kali. Di atas pohon, Wiro dan kawan-kawan kembali tersentak kaget melihat ketika menyaksikan apa yang terjadi. Lihat, kata Wiro dengan muka pucat seraya menunjuk ke halaman sana. Sosok lelaki berjanggut itu berubah menjadi jerangkong putih. Naga kuning melongok seperti tak percaya. Kakek si setan ngumpul cepat-cepat palingkan muka tak berani memandang. Namun tak urung kencingnya sudah mengucur. Wiro naga kuning terus memperhatikan. Kakek kepala teleng melangkah lebih dekat ke arah sosok si hati baja yang telah berubah menjadi tulang belulang. Lalu dia membungkuk, mengangkat kaki kiri orang itu. Si kakek tampak gelengkan kepala. Kaki yang barusan dipegangnya dilepas begitu saja. Kini dia mengangkat kaki kanan yang buntu. Seperti tadi, dia kelihatan seperti memeriksa ke dalam rongga tulang kaki itu, lalu kembali mencampakkannya. Kini dia memungut 2 kutungan kaki si hati baja, memeriksa dan membalik-balikkannya. Kurang ajar. Aku tidak menemukan benda yang kucari. Lagi-lagi sialan. 2 kaki buntung yang kini hanya merupakan tulang belulang putih itu dibantingnya ke tanah hingga menancap amblas sampai setengahnya. Dengan penuh perasaan jengkel, Lateleng tegak berkacak pinggang di bawah caping. Sepasang matanya memandang tajam ke arah pohon besar. Dia tidak melihat apa-apa kecuali ada tetesan air yang jatuh dari sela-sela daun. Tidak hujan. Tak mungkin ada embun. Mengapa ada air menetes dari atas pohon? Si kakek bergumam. Dia putar badannya lalu melesat ke atas atap rumah kincir. Dia menunggu sampai roda kincir berputar mengantar bendera kuning ke atas. Begitu sampai di atas, bendera kuning ini dicabutnya lalu ditancapkannya di tempat semula, yakni di atas atap. Sekali lagi matanya memandang tajam ke arah pohon besar di seberang halaman. Pendekar 212 Wiro Sableng, naga kuning dan kakek si tetangga ngumpul tersigap kaget dan merasa terbang nyawa masing-masing ketika mendadak dari atas atap si kakek tele berseru, 3 makhluk yang bersembunyi di atas pohon, silakan turun ke tanah. Perlihatkan diri. Siang bolong begini sembunyikan diri. Sungguh tidak pantas. Celaka. Kakek itu sudah tahu kita bersembunyi di sini, kata naga kuning. Bagaimana dia bisa tahu? Kata setan ngompol masih tetap berpaling dengan suara serta tubuh gemetaran. Wiro memandang berkeliling. Daun-daun pohon besar di mana mereka bersembunyi sangat lebat. Sekalipun kakek itu tadi berada di halaman bawah sana, sulit baginya untuk melihat. Namun pandangan Wiro membentur pada sehelai daun yang bergoyang-goyang karena kejatuhan tetesan air dari atas. Wiro mengurut pandangannya ke atas. Matanya sampai pada sosok si setan ngompol yang basah di bagian bawah. Sial. Kek, kau yang membuat apes, kata Wiro. Mengapa aku yang kusalahkan? Jawab si setan ngompol seraya pelototkan matanya anjir. Wiro tak sempat berdebat karena saat itu naga kuning berteriak, Awas, kakek itu menyerang kita. Pendekar 212 dan setan ngompol palingkan kepala ke rumah kincir. Benar apa yang diteriakkan naga kuning. Dari jurusan bangunan tersebut, sementara kincir hantu masih terus berputar menggemuruh, kelihatan menyambar 3 buah benda sebesar kepalan berbentuk bulat merah. Selagi melayang di udara, tepat di atas halaman di depan rumah kincir, 3 benda itu berpijak terang lalu meletus keras dan berubah bentuk. Kalau tadi merupakan 3 buah bola-bola merah muka, kini menjadi larikan asap berwarna merah dan membersit ke arah 3 jurusan yang semuanya mengarah ke arah pohon besar di mana Wiro dan kawan-kawannya bersembunyi. Jelas,
Tiga larikan asap itu merah itu satu persatu diarahkan ke arah Pendekar Roh 12, Wiro Sableng, Naga Kuning, dan si setan ngompol. Ah, lompat! Teriak Wiro. Tiga sosok berkelebat jungkir balik dari atas pohon, melompat ke tanah. Begitu injakan kaki di tanah, Wiro berguling sampai beberapa tombak, menjauh dari atas dari pohon besar. Hal yang sama dilakukan pula oleh si setan ngompol Naga Kuning. Tiga larik sinar asap merah membelabrak pohon besar. Semula Wiro dan kawan-kawannya mengira pohon itu akan segera hancur berantakan atau dilalap kobaran api. Ternyata tidak. Apa yang mereka saksikan membuat mereka jadi merinding. Pohon besar itu kini berubah menjadi pohon mati yang walau masih tegak tapi berada dalam keadaan memutih mulai dari ujung ranting sampai ke akar yang tersembul di tanah. Dapat dibayangkan apa yang terjadi dengan Wiro, Naga Kuning, dan si setan ngompol kalau sampai kena dihantam oleh tiga larik sinar merah itu. Mereka bisa berubah menjadi jerangkong seperti yang tadi mereka saksikan. Apa yang terjadi dengan diri si Hati Baja? Setan ngompol menggap-menggap seperti orang mau tenggelam. Di atas matanya melotot besar, sedang di bawah kencingnya mancur tak ketulungan. Bangka kepala tele itu, dia hendak menjadikan kita tulang belulang alias jerangkong. Aku nekat untuk menghajar dia. Lalu kakek ini kerahkan seluruh tenaga dalamnya ke tangan kanan, siap menghantam dengan pukulan bernama setan ngompol mengencingi bumi. Padahal saat itu celananya sudah basah kuyup di sebelah bawah. Aku juga, Berseru Naga Kuning yang sebenarnya adalah kakek berusia 100 tahun lebih. Angkat tangan kanannya, 5 jari ditekuk seperti mau mencengkeram. Tangannya perlahan-lahan berubah menjadi kebiruan. Naga Kuning hendak melepas satu pukulan sakti bernama Naga Burka merobek langit. Selama ini jarang sekali bocah ini keluarkan pukulan sakti tersebut. Ini satu pertanda bahwa dia benar-benar marah. Ah, tahan! Pendekar Roh 12 cepat berseru, lalu cepat melompat ke hadapan dua orang itu menghalangi gerakan mereka. Apa-apaan ini? Teriak Naga Kuning. Kau sudah gila. Mau mampus dimakan seranganku? Membentak si setan ngompol. Sahabatku, harap kalian bersabar. Jangan berlaku nekat. Walau kalau diturutkan hawa amarah, sudah tadi aku mendahului kalian menghajar kakek di atas atap itu. Kita bertiga, dia sendirian. Masakan kita bisa kalah? Tapi kalau sampai kakek itu bisa lolos dari hantaman kita dan balas menyerang, kita bisa celaka. Kepandaian sulit diukur. Biar aku bicara dulu. Kalian berdua berjaga-jaga. Naga Kuning, kuharap kau mau mengeluarkan kesaktianmu yang bernama naga hantu dari langit ketujuh. Ingat dulu bagaimana hantu tangan 4,5 mati ketakutan melihat ilmumu itu. Naga Kuning mengangguk perlahan. Aku akan lakukan, Wiro, Katanya. tapi jika kau keburu mati dan duluan dihantam kakek teleng itu, jangan salahkan diriku. Wiro berbalik lalu melangkah ke tengah lapangan. Naga Kuning dan si setan ngompol mengikuti di kiri kanannya. Sampai di tengah lapangan, murid Eyang Sinto Gendeng hentikan langkah lalu lambaikan tangan kirinya ke arah kakek teleng di atas atap. Tangan kanan yang sudah dialiri tenaga dalam setiap saat siap melepaskan pukulan sinar matahari. Ah, orang tua di atas atap. Wiro berseru. Kami bukan seterumu. Kami datang bukan mencari permusuhan. Kami datang bersahabat. Kami tiga perantau jauh yang tertarik dan ingin melihat sendiri kehebatan kincir hantumu. Mohon maaf jika kehadiran kami terasa mengganggu. Latereng tidak segera menjawab. Di bawah capingnya, dia pandangi tiga orang itu. Dia hisap pipanya dalam-dalam. Setelah menghembuskan asap merah ke udara, kakek itu lalu tertawa mengekeh. Tiga perantau asing datang dari negeri jauh. Wahai sungguh hebat. Yang satu berambut gondrong, pandai bicara. Satunya lagi bocah ingusan berlagak orang gagah. Yang terakhir kakek-kakek yang mengicingi pohon rindangku. Apa itu namanya kedatangannya bersahabat? Mohon maafmu orang tua. Kakek sahabatku ini punya penyakit suka ngompol. Menjelaskan Wiro. Hah, apa itu ngompol? Tanyalah Teleng tidak mengerti. Suka kencil tak karuan karena perdi selangkangannya sudah dol. Menjawab Naga Kuning. Lateleng geleng-gelengkan kepala. Dia menuding ke arah Pendekar Roh 12. Kau tadi bilang ingin melihat sendiri kincir hantuku. Berarti kalian hendak mencoba menjajal kincirku. Rupanya masih ada makhluk yang lebih tolol daripada manusia berjuluk Hati Baja yang sudah mampus dan kini tinggal jerangkong itu. Setan ngompol terus saja mengucur air kencingnya mendengar Lateleng itu. Maaf kek, maksud kami bukan itu. Kau gondrong. Kau masih muda. Jaga kawanmu yang belia itu. Belum cukup umur untuk menjajal kincir hantu. Tinggal tua bangka yang satu itu. Harap kenalkan diri. Apa kau sudah siap untuk menjajal kincir hantuku dan berharap mengimbalan kitab kesaktian menguasai 7 jin? Setan ngompol cepat gelengkan kepala dan goyang-goyangkan kedua tangannya. Di sebelah bawah semakin keras kucuran air kencingnya. Sementara itu kincir hantu mulai bergerak perlahan dan akhirnya berhenti.
Orang tua di atas atap. Wiro cepat menjawab. Kami bertiga, apalagi kakek sahabatku ini mana berani bertindak congkak menjajal kincir, kehebatan kincirmu. Terus terang, kami sangat kagum. Itu saja, kami tidak ada maksud untuk menjajalnya. Kakek Teleng cuma menyeringai, sinis mendengar ucapan Wiro. Kalau kau tidak bermaksud, wahai, bagaimana sekarang kalau aku yang mengundang? Ujar Teleng pula lalu membuka capingnya dan menjura ke arah setan ngumpul. Tidak, jangan, maafkan aku, maafkan kami bertiga. Kata setan ngompol dengan muka pucat. Aku tidak punya kepandaian apa-apa. Aku dan kawan-kawan akan meninggalkan tempat ini. Kami mohon maaf, kami segera pergi. Setan ngompol cepat balikkan diri. Tuh, Teleng membentak. Dua kawanmu yang belum cukup umur itu boleh pergi. Tapi kau yang berbau kencing kuda harus tinggal di tempat. Jangan berani bergerak, apalagi melangkah. Celaka, mati aku. Lalu setan ngompol dan air kencingnya semakin banyak tumpah membasahi celananya memang sudah kuyup. Orang tua, Seru Wiro. kami tidak punya niat melayanimu. Kau bisa menunggu yang lain saja. Mohon maaf, biarkan kami pergi dengan aman. Pepunda gondrong banyak cakap. Kalau begitu, biar kau yang gundang naik ke atas kincir ini. Hari ini, aku mencabut aturan bahwa orang berusia paling rendah 60 tahun saja yang boleh menjajal kehebatan kincir hantu. Wajah murid Sinto Gendeng jadi berubah. Tangan kirinya pulang balik menggaruk kepala. Maaf kek, lain kali saja. Aku penuhi undanganmu. Aku dan kawan-kawan masih ada keperluan lain. Kami sudah cukup puas sudah melihat kincirmu yang hebat. Mana bisa begitu? Kakek di atas atap memandang. Berani kau bergerak satu langkah, nyawamu tidak akan tertolong. Kecuali jika kau mau mengaku kau adalah manusia paling pengecut dan tidak berani menerima tantangan orang. Terbakar darah pendekar 212 mendengar ucapan si kakek. Namun masih bersabar dan sambil menyeringai dia menjawab. Terserah kau mau bilang apa, aku tidak berniat melayani undanganmu. Miro, Kata naga kuning. biar aku saja yang melayani kakek sombong kepala teleng itu. Kalau dia masih banyak mulut dan akan kuhantam dengan pukulan naga hantu dari langit ketujuh. Bocah ingusan itu ternyata lebih punya nyali daripadamu. Perantau berambut gondrong, sungguh memalukan. Dari atas atap, kakek bercaping berteriak mengejek lalu tertawa mengekeh. Kakek kepala teleng, aku terima tantanganmu. Teriak Wiro. Kesabarannya buyar. Dia terpancing. Naga kuning dan setan ngompol cepat memberi ingat, tapi sang pendekar sudah melesat ke atas dan di lain kejap sudah berdiri di atas roda kincir. Begitu berada di atas kincir, Wiro cepat perhatikan roda yang berputar. Memeriksa, dia tidak melihat hal-hal yang mencurigakan. Semua bagian roda seperti kincir biasa adanya, terbuat dari kayu besi berwarna kehitaman. Tak ada sesuatu yang berbentuk tajam, terbuat dari logam. Lalu benda apa yang telah menebas putus sepasang kaki si hati baja, serta juga kaki-kaki 14 orang lainnya. Ini tentunya. Celaka, aku punya firasat. Dia bakal mendapat celaka besar. Kata setan ngompol sambil pegangi bagian bawah perutnya. Naga kuning, walau tidak menjawab, tapi diam-diam bocah ini merasa sangat khawatir. Dia memberi isyarat pada kakek bermata jerang itu. Kedua orang ini segera menyiapkan pukulan mengandung tenaga dalam tinggi di tangan kanan masing-masing. Jika terjadi sesuatu dengan Wiro, mereka langsung menghantam kakek bercaping di atas atap. Di atas atap, Teleng tegak berdiri. Buka capingnya membuku penjura. Orang muda, apakah kau sudah siap? Kau boleh mulai. Jawab Wiro, tapi matanya masih memperhatikan roda kincir. Gila, tidak ada apa-apanya. Kata Wiro dalam hati. Aku yakin keparat kepala teleng ini menyembunyikan sesuatu. Teleng tersenyum. Dia melirik ke tangan kanan Wiro sambil berkata, Tangan kananmu bergetar halus. Bukankah itu satu pertanda bahwa kau tengah mengerahkan tenaga dalam? Matamu tajam. Jawab pendekar sudah sambil menahan rasa kaget karena tidak menyangka kakek kepala teleng itu tahu apa yang tengah dilakukannya. Terus terang, aku tidak percaya padamu. Aku harus menjaga segala kemungkinan. Apa kau takut? Teleng tertawa lebar. Aku penguasa tunggal di tempat ini. Kincir hantu adalah milikku. Sebenarnya kau yang takut. Kalau tidak, mengapa menyiapkan pukulan sakti untuk menyerang? Orang tua, dari tadi kau bicara saja. Kapan akan mulai? Menantang pendekar sudah bersabda. Si kakek kembali menjura. Dengan segala senang hati, kita akan mulai sekarang. Jika kau bisa bertahan di atas kincir sebanyak 3 kali putaran, kitab kesaktian menguasai 7 jin jadi milikmu. Aku tidak butuh segala kitab begituan. Jawab Wiro. Aku ingin membuat perjanjian denganmu. Oh, apa yang ada dalam benakmu, wahai pemuda dari rantau jauh? Tanya si kakek Teleng. Untuk pertama kalinya, sepasang matanya kelihatan membeliak. Jika aku sanggup bertahan sampai 3 kali putaran, kincir hantu ini menjadi milikku. Kau boleh angkat kaki dari sini. Orang tua di atas atap tertawa bergerak. Kau cerdik tapi licik. Jadi kau takut menerima permintaanku? Wahai, siapa bilang?
Kau terlalu takabur anak muda. Berarti separuh dari nyawamu sudah kau berikan padaku. Lateleng cabut bendera kuning di atas atap, lalu ditancapkannya ke kayu roda kincir. Bersamaan dengan itu, kincir raksasa keluarkan suara berderu dan mulai bergerak ke kiri. Di halaman di bawah sana naga kuning dan setan ngumpul memperhatikan dengan penuh tegang. Ketika kincir bergerak dan berputar ke kiri, pendekar 102 segera berlari-lari kecil ke arah perlawanan. Setiap kedua kakinya menjejakkan kayu roda, dia kerahkan tenaga dalam. Maksudnya hendak mencoba menjebol kayu kincir untuk melihat apa yang tersembunyi di bawah sana. Luar biasanya, ternyata kayu itu atos sekali. Selagi Wiro mencari akal apa yang harus dilakukan, tiba-tiba kaget Teleng ketukan pipanya ke pinggiran kincir. Saya berseru, Satu. kincir bergerak lalu bergemuruh berputar lebih cepat. Di sebelah depannya, Wiro melihat bendera kuning bergerak menuju ke arahnya lalu lewat di bawah kedua kakinya. Wiro melirik tajam pada si kakek, memandang di bawah ke arah kedua tempatnya, lalu kembali memperhatikan kincir yang berputar semakin cepat, membuat dia harus berlari lebih cepat pula. Tak lama kemudian, bendera kuning muncul kembali untuk kedua kalinya. Kincir berputar semakin kencang. Dengan ilmu meringankan tubuh yang dimiliki pendekar 212 tidak perlu merasa khawatir akan kehilangan keseimbangan. Bagaimanapun cepatnya kincir itu berputar, malah seenaknya pemuda konyol ini berlari-lari, melompat-lompat di atas kincir sambil bersiul-siul kecil. Namun karena dia masih belum dapat memecahkan teka-teki atau rahasia tersembunyi di balik kerangkeng kincir itu, tetap saja hatinya merasa tidak enak. Pemuda konyol gondrong. Kakek bercaping mendumai dalam hati. Sekarang kau masih bisa bersiul-siul. Sebentar lagi, baru kau tahu rasa. Wah! Keteriak Lateleng. Seperti tadi, kembali dia ketukkan pipanya di pinggiran roda kincir. Kincir itu sekali lagi bergerak dengan keras. Di antara suara gemuruhnya, si kakek balikkan capingnya dan perhatikan pada Wiro tidak kitab kesaktian menguasai 7 jin. Kurang dari 1 putaran lagi anak muda. Kitab ini akan jadi milikmu. Wiro tidak pedulikan ucapan si kakek. Sambil berdiri, sepasang matanya terus memperhatikan kincir yang berputar. Di atas langit, sang surya bersinar terik. Di sebelah depan bendera kuning muncul untuk kali ketiga. Wiro mendadak merasa tambah tegang. Di halaman rumah kincir, naga kuning sedang ngompol memperhatikan tak berkesip. Bergerak dari sisi kanan menuju ke sisi kiri, mendekati dua kaki pendekar 102. Lateleng sedot pipanya dalam-dalam, lalu pipa itu dicabut dan diketukkan ke pinggiran kincir. 3. Seru kakek kepala tereng itu. Kincir hantu menggemuruh dahsyat, seolah di situ memang ada puluhan hantu yang tengah menggerenggeng marah. Naga kuning dan setan ngompol tampak tegang. Mereka memandang penuh tegang ke arah pendekar 102 bersabel. Si kakek sudah tidak memegangi bagian bawah perutnya lagi. Percuma saja, dalam keadaan sangat tegang seperti itu, dipegang pun kencingnya tetap saja mengucur tak berkeputusan. Wiro sendiri berusaha menguasai diri. Matanya memperhatikan keadaan penuh waspada. Dadanya bergetar ketika kemudian dari bagian bawah roda kincir sebelah kanan bendera kuning menyembul muncul dan bergerak cepat ke arahnya. Lateleng kembali acungkan kitab kesaktian menguasai 7 jin sambil berseru, Wahai anak muda, kau hebat sekali. Kitab ini agaknya memang berjodoh denganmu. Wiro tak pedulikan seruan orang. Kakek itu seperti sengaja hendak mengalihkan perhatianku. Membatin pendekar 212. Hanya satu langkah lagi bendera kuning akan lewat di bawah dua kaki pendekar 212. Wiro sableng. Tiba-tiba terdengar suara aneh berkepanjangan. Tlak, 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 tlak. Suara aneh itu. Seru naga kuning tercekat. Dia ingat betul suara seperti itu terdengar sebelum dua kaki si hati baja terpapas buntung. Berarti Wiro dalam keadaan bahaya. Wiro, awas kakimu. Teriak naga kuning. Murid Eyang Sitogonda memang sudah memasang telinga dan berlaku waspada sejak tadi. Namun dia tidak tahu apa yang bakal terjadi. Tiba-tiba dari arah pinggiran roda kincir membersit sinar putih menyebabkan pendekar 102 kesilauan. Untuk sesaat tidak dapat melihat apa-apa lagi. Sambaran sinar putih menyilaukan ini juga melesat ke arah aneh, ke arah naga kuning dan setan ngompol. Kedua orang ini berseru kaget dan terpaksa lindungi mata untuk masing-masing. Aku tidak dapat melihat apa-apa. Seru naga kuning. Aku juga. Aneh, sinar menyelukan itu membuat kencingku terasa lebih panas. Anuku sambil bergetar. Menyauti setan ngompol dengan mata terjerang-jerang. Di atas roda kincir, pendekar 212 berseru kaget ketika mendadak dua kakinya terasa sangat berat. Bagaimanapun dia kerahkan tenaga berusaha melompat, dia hanya mampu mengangkat kakinya di atas sejarak seujung kuku. Celaka. Apa yang terjadi? Wiro kerahkan tenaga dalam. Terbayang olehnya apa yang terjadi dengan si hati baja.
Tanpa terlihat oleh pendekar 102 yang masih bersilauan, sebuah benda putih menyilaukan menderu memapas ke arah kaki kanannya. Saat itulah tiba-tiba terjadi satu keanehan yang berlangsung sangat cepat. Satu tangan menyambar ke bawah, merangkul dada dan ketiak Wiro. Bersamaan dengan itu tubuhnya terangkat ke atas. Wiro merasa seolah disedot ke atas menembus langit. Ketika dua matanya bisa melihat wajar kembali, dia dapatkan dirinya tergolek dan berada di satu tempat di balik serumputan semak belukar. Sepasang mata sang pendekar terpentang lebar ketika melihat siapa yang tegak di hadapannya. Murid Sinto Gendeng segera melompat bangkit. Rinjani, Desis pendekar 102. Belum lagi habis tegangnya atas apa yang barusan dialaminya dari di atas sana, kini tengkuknya jadi merinding karena dia tahu sosok yang ada aneh di hadapannya saat itu sebenarnya telah mati beberapa waktu silam. kau... Kita tidak banyak waktu. Lekas tinggalkan tempat ini sebelum kaki di atas rumah kincir turun ke tanah. Lancarkan serangan. Kawan-kawanmu juga harus cepat angkat kaki dari sini. Tapi bagaimana? Sosok perempuan berwajah ayu mengenakan pakaian panjang terbuat dari sebentuk sutra putih. Rambut tergerai lepas dan melambai-lambai ditiup angin. Perhatikan wajah tidak sabaran. Dengan tangan kirinya, makhluk ini mencekal leher baju pendekar 102. Sekali dia bergerak, Wiro diajak melayang terbang. Di dekat pohon besar, perempuan itu menukik menyambar naga kuning dan setan ngompol. Luar biasa sekali. Seperti menenteng tiga anak kucing, perempuan itu berpakaian putih bergerak cepat seolah melayang. Di atas atap kincir, kakek kepala teleng tidak tinggal diam. Dia cepat-cepat kenakan capingnya di atas kepala lalu menggempur marah menyaksikan apa yang terjadi. Tangan kanannya digoyangkan 3 kali berturut-turut. 3 larik asap merah menyembur ke bawah. Kita diserang! Teriak naga kuning yang pertama kali melihat datangnya 3 larik sinar merah itu. Sisa ngompol menguncur air kencingnya. Wiro sudah menyaksikan keganasan asap merah. Serangan kakek teleng itu segera menghantam dengan pukulan sinar matahari. 3 dentuman dahsyat menggetarkan seantero tempat. Sosok perempuan berpakaian putih bergoyang keras lalu melayang jatuh ke tanah, tapi tetap dalam keadaan tegak. Wiro merasakan sekujur tangannya berdenyut sakit dan kaku. Di atas atap rumah kincir, Latelen delikan mata. Wahai, aku melihat selarik sinar putih menyilaukan. Lalu ada hawa panas menyambar. 3 larik asap merahku buyar, walau cahaya putih itu berhasil dihancurkan. Wahai, siapa yang menghantam? Perempuan kejadian itu atau pemuda berambut gondrong? Jangan betul. Aku harus menyelidik ke bawah, mengejar dan membantai mereka semua. Lalu seperti seekor alap-alap, kakek itu terjunkan diri dan melayang ke bawah. Kita dikejar, kata naga kuning setengah berteriak. Wiro kembali sisipkan pukulan sinar matahari. Perempuan berpakaian putih cepat berucap. Kalian bertiga lekas tegak lurus. Jangan bergerak, jangan bersuara. Jika kalian mengikuti apa yang kukatakan, niscaya kakek itu tidak akan melihat kita. Kakek itu tidak buta. Siang bolong begini, masakan dia tidak bisa melihat kita? Ujar naga kuning. Seperti Wiro, dia juga siapkan satu pukulan sakti di tangan kanan. Wahai, jangan berlaku bodoh. Jika mau, selamat ikut ucapanku. Kata Lurijani pula perempuan berpakaian putih itu. Ikuti saja apa yang dikatakannya, bisik Wiro, karena dia tahu perempuan berpakaian putih itu bukan makhluk sembarangan, tapi mayat hidup yang memiliki kepandaian tinggi berkat pertolongan para dewa dan peri dari langit ketujuh. Hal ini diketahuinya dari Lakasipo beberapa waktu lalu. Wiro, naga kuning dan setan ngompol lalu tegak lurus-lurus, tidak bergerak dan tidak bersuara. Hanya mata mereka saja yang jelalatan memperhatikan Latelen. Kakek pemilik kincir hantu begitu saja menjejakkan kaki di halaman. Kakek pemilik kincir hantu itu begitu menjejakkan kaki di halaman luas, segera berkelebat kian kemari, mencari-cari sambil mulutnya terus-menerus mengeluarkan suara mengomel. Barusan mereka ada di sekitar sini. Bagaimana mungkin bisa lenyap seperti di telan bumi? Si kakek buka capingnya. Untuk beberapa lamanya dia berdiri diam. Hanya kepalanya yang dipalingkan kian kemari disertai mata membeliak. Kurang ajar. Mereka benar-benar lenyap. Latelen menggeram marah. Apa yang terjadi? Berkat ilmu kesaktian yang dimiliki Lurinjani, si kakek tidak melihat keempat orang itu. Padahal saat itu Wiro dan 2 kawannya serta perempuan berpakaian putih hanya 1 langkah saja di samping kirinya. Seandainya si kakek menggerakkan tangannya ke samping, pasti dia akan menyentuh sosok si setan ngompol yang saat itu tegak tak bergerak di bawah pohon, tapi air kencingnya mengucur jatuh. Ilmu kesaktian yang dimiliki Lurinjani itu bernama menutup mata memutus pandang.
Konon, itu adalah salah satu dari beberapa ilmu kesaktian yang diturunkan para peri dari negeri atas langit kepada perempuan bernasib malang itu. Namun, bagaimanapun hebatnya kesaktian tersebut, celakanya, kesaktian ini tidak membuat Nurinjani mampu melenyapkan kencing si setan ngompol dari pandangan mata Lateleng. Sambil dekapkan kaki capingnya di depan dada, sepasang mata Lateleng perhatikan tanah yang basah tepat di antara kedua kaki si setan ngompol. Lateleng mendekat lalu berjongkok tadi di depan tanah yang basah. Si setan ngompol pejamkan mata. Untung dia masih ingat ucapan Nurinjani agar tidak bergerak. Padahal tadi ketika melihat Lateleng mendekatinya, malah jongkok dan di depan nyawanya terasa terbang dan dia hampir saja gerakkan tangan hendak memegang bagian bawah perutnya. Naga kuning berdiri laksana patung sambil menggigit bagian bawah bibirnya, berusaha menahan ketegangan. Pendekar 112 berdiri menahan nafas, kepalanya terasa gatal dan dia hampir tidak dapat menahan diri hendak menggaruk. Nurinjani satu-satunya yang berdiri dengan sikap tenang sambil memperhatikan gerak-gerik Lateleng. Setelah jongkok di depan setan ngompol, Lateleng ulurkan tangan menepuk-nepuk tanah yang basah oleh air kencing. Setan ngompol lalu jari-jarinya didekatkan ke hidungnya. Si kakek keluarkan suara seperti orang mau muntah. Dia meludah habis-habisan. Bau pesing garam. Makinya, dia mendoa ke atas. Saat itu, kebetulan salah satu cabang pohon kelihatan seekor tupai besar sedang kencing. Selesai kencing, binatang ini melompat ke cabang pohon lenyap lainnya dan lenyap dari pemandangan. Celaka, kau tanya. Lateleng kembali memaki. Lalu dia berdiri dan melesat kembali ke atas atap. Dari atas atap rumah kincir ini, dia memeriksa kincir hantunya dan merasa lega karena tidak ada bagian yang rusak akibat bentrokan asap merah saktinya dengan pukulan sinar matahari tadi. Setan ngompol menarik nafas lega. Tupai kencing di atas pohon itu telah menyelamatkanku dan kawan-kawan. Bagaimana aku membalas budi binatang itu? Kata si kakek jereng dalam hati. Kita apa sekarang? Nurinjani berkata dengan suara perlahan. Ikuti langkahku. Kita bergerak 3 langkah lurus ke depan, lalu berbelok 3 langkah ke kanan, berbelok lagi 3 langkah ke kiri, lalu lurus lagi sampai kita melewati pohon cempedak hutan di depan sana. Wiro, naga kuning dan setan ngompol mengikuti apa yang dikatakan Nurinjani. Setelah melewati pohon cempedak hutan, Nurinjani hentikan langkah dan berpaling kepada ketiga orang itu. Saat ini kita berada cukup jauh dari kawasan kincir hantu. Wahai, aku gembira bertemu dengan kalian bertiga. Gembira tapi juga heran. Terakhir sekali aku melihat kalian, sosok kalian hanya sebesar jari. Bagaimana sekarang bisa berubah sebesar ini? Wiro lalu menceritakan pertemuannya dengan Licinta serta hantu Raja Obat. Kalian beruntung, kata Nurinjani. Dia menatap pendekar 112 sesaat lalu meneruskan ucapannya. Dan kau 3 kali beruntung. Apa maksudmu, Nurinjani? Tanya Wiro pula. Keuntungan pertama, kau selamat dan diobati oleh hantu Raja Obat. Keuntungan kedua, kaki kananmu tak sampai putus di babat kincir hantu. Coba kau lihat apa yang terjadi dengan kasutmu di sebelah kanan. Wiro angkat kaki kanannya sedikit lalu perhatikan kasut yang dikenakannya. Berubahlah para sang pendekar. Bagian tapak kasut yang terbuat dari kulit itu ternyata telah terbabat putus sampai setengahnya. Wiro memandang pada Nurinjani. Kalau kau terlambat menolongku, berarti kakiku yang putus. Aku dan juga kawan-kawan sangat berterima kasih padamu, Nurinjani. Sekarang apakah kau mau mengatakan keuntungan ketiga itu? Yang ditanya tersenyum. Tak mungkin kukatakan di depan 2 sahabatmu ini. Nanti saja aku ceritakan kalau ada kesempatan. Antara kami bertiga tidak ada rahasia. Mengapa tidak diceritakan sekarang saja? Kata Wiro. Sementara naga kuning mendekati setan ngompol lalu berbisik kepada kakek ini. Aku khawatir. Jangan-jangan perempuan ini telah jatuh cinta pada sang pangeran Sableng, sahabat kita ini. Setan ngompol menyeringai dan menyahuti. Buruknya nasib kita kalau begitu. Semua perempuan cantik naksir padanya. Kita lalu ke bagian apa? Nurinjani menatap pendekar 112 sesaat lalu menggeleng. Ketahuilah, hantu Raja Obat adalah makhluk aneh yang hati dan jalan pikirannya bisa berubah dalam sekejap mata. Apa kalian pernah mendengar berapa banyak manusia yang tidak disenanginya jadikan godokan obat lalu dijarang dalam bentuk periuk tanah di atas kepalanya yang sorban? Wiro mengangguk. Naga kuning jadi merinding. Setan ngompol langsung memulas perutnya. Apa yang dikatakan Nurinjani memang benar adanya dan pernah ada orang yang memberitahu sebelumnya. Nurinjani, Lakasipo telah menganggap kami sebagai saudara angkat.
Berarti kau pun adalah saudara kami. Kami bertiga mengaturkan terima kasih. Kau telah menyelamatkan kami dari tangan kakek Telem pemilik kincir hantu itu. Rinjani angkutkan kepala dengan perlahan. Parasnya yang cantik kemudian tampak berubah sayu. Dia menatap jauh ke depan dengan pandangan kosong. Lurinjani, kulihat perubahan pada wajahmu. Seolah ada satu ganjalan kesedihan di hatimu. Apakah... Rinjani menghela napas panjang. Langkahku jauh sampai ke sini karena menyerap kabar bahwa suamiku Lakasipo ada bersama kalian. Namun wahai, aku tidak menemukannya. Mungkin kau dan kawan-kawan mengetahui perangan di mana Lakasipo berada. Yang menjawab naga kuning. Terakhir kami bersamanya ketika bertemu dengan hantu Raja Obat. Saat itu dia mengatakan hendak pergi menemui seseorang, tapi dia tidak menyebut siapa orangnya, hanya menyebut tempat di mana orang itu berada. Rinjani mendoa ke langit lalu pejamkan matanya sesaat. Dia berpaling pada naga kuning. Mungkin suamiku menyebut nama sebuah gunung. Betul sekali. Sahut naga kuning. Wiro menyambung. Aku ingat, kalau tidak salah Lakasipo menyebut nama gunung itu Gunung Labatu Hitam. Wahai, Wajah Rinjani tampak berubah. Suaranya bergetar ketika berkata, demi para roh, para dewa dan para peri, demi segala roh yang tergantung antara langit dan bumi, jangan-jangan benar-benar dia menemukan perempuan itu. Perempuan siapa maksudmu, Rinjani? tanya si setan ngompol yang berusaha bersuara setelah sejak tadi diam. Tak bisa kukatakan. Wahai, aku harus pergi sekarang. Tapi ada satu lagi pertanyaanku. Apakah kalian pernah mendengar nama hantu santet Laknak? Kami pernah mendengar dari Lakasipo. Jawab Wiro. Menurut Lakasipo, dukun jahat itulah yang mencelakai dirinya atas permintaan Lahopeng. Baca bola-bola iblis ada di channel ini. Tahu di mana dukun itu berada? Wiro dan dua kawannya sama-sama gelengkan kepala. Karena tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, aku harus pergi sekarang. Kata Rinjani pula. Kakak sahabatku, tunggu dulu. Berkata naga kuning. Bolehkah aku menanyakan ilmu apa yang kau pergunakan tadi hingga kakek Telem pemilik kincir hantu itu tidak mampu melihat kita semua? Aku tidak dapat memberitahu padamu. Tidak sekarang, entah nanti. Jawab Rinjani. Perempuan itu segera kembalikan badan dan tinggalkan tempat itu. Wiro menunggu sampai Rinjani terpisah agak jauh dari naga kuning dan si setan ngompol. Lalu dengan cepat dia menyusul. Rinjani, aku terpaksa bersikap keras kepala. Aku ingin kau mengatakan apa keberuntungan yang ketiga. Keberuntunganku yang ketiga. Dua sahabatku itu tidak akan mendengar jika kau mengatakannya sekarang. Rinjani menatap dalam-dalam ke mata pendekar 212, membuat murid Eyang Sinto Gendeng ini menjadi agak tercekat. Apalagi kalau dia yang dihadapannya itu sebenarnya adalah roh halus dari orang yang sudah lama mati. Wahai, kamu merasa rupanya. Tapi baiklah, akan kukatakan padamu. Keberuntunganmu yang ketiga adalah ada salah seorang gadis cantik berhati baik jatuh cinta padamu. Siapa? Tanya Wiro karena kaget, karena tidak menyangka hal itu akan yang diucapkan Rinjani. Putarkan sendiri. Jawab Rinjani sambil tersenyum. Priangsa Putih. Tanya Wiro. Rinjani tak menjawab dan masih tetap menghunus senyum. Lu Jelita? Tanya Wiro. Rinjani masih tersenyum seperti tadi. Kami kaum perempuan tidak ingin membuka rahasia pribadi isi hati sesama kami. Cobalah kau ingat-ingat, ada seorang lain yang sebelumnya telah mengatakan kepadamu. Jawab Rinjani. Lalu perempuan itu berpakaian serba putih itu melangkah pergi. Wiro kembali mengejar, tapi aneh. Sekali walaupun dia berjalan setengah berlari, tetap saja dia tak mampu mendekati perempuan itu. Ketika dia perhatikan bagaimana membawa kaki Rinjani, serta merta pendekar setelah hentikan langkahnya. Sepasang kaki Rinjani ternyata tidak menginjak tanah. Ketika Wiro memandang ke depan, perempuan itu telah lenyap seperti ditelan bumi. Mengenai Rinjani, harap baca serial Wiro Sableng berjudul Bola-Bola Iblis ada di channel ini. Pendekar 212 garuk-garuk kepala. Ada seorang yang lain yang sebenarnya telah mengatakan padamu. Kata-kata Rinjani itu terngiang kembali di telinga Wiro. Siapa? Wiro coba mengingat-ingat, namun sebelum dia mampu mendapatkan jawaban, tiba-tiba satu makhluk raksasa putih muncul di udara, lalu menukik ke bawah dan sesaat kemudian telah bersimpul di tanah. Beberapa langkah di hadapan pendekar 212, tapi karena saat itu pikiran sang pendekar masih dicekat oleh rasa menduga-duga, maka dia seolah tidak melihat makhluk itu. Wahai sahabat bernama Wiro Sableng yang konon berjuluk Pendekar 212, gerangan apakah yang meresapi pikiranmu hingga mata seolah tertutup kabut dan telinga seperti terhalang angin? Wiro tersentak kaget. Priangsa Putih. Katanya begitu dia menyadari siapa yang duduk di atas punggung asap putih raksasa. Maafkan aku. Aku sampai tidak teka-teki hidup yang tidak terjawab memang membuat seseorang merasa bisa bingung. Jangan lupa diri dan lupa keadaan sekelilingnya.
Wiro coba tersenyum dan garuk-garuk kepala. Dalam hati dia membatin. Apakah peri cantik ini sempat mendengar percakapanku dengan Nuri jadi tadi? Saat itu, naga kuning dan si setan ngompol telah berada pula di tempat itu. Keduanya menjura memberi penghormatan. Sahabatku peri cantik bermata biru, kami senang bisa bertemu lagi denganmu. Kata naga kuning. Aku juga merasa gembira bisa melihat kalian semua. Jawab Priangsa Putih sambil tersenyum, lalu melirik pada Wiro. Kuharap kalian semua baik-baik saja. Priangsa Putih, apakah pertemuan ini satu kebetulan saja, atau memang kau sudah kangen lalu punya niat menemui kami? Maksudku kangen pada sahabatku Wiro. Tanya naga kuning sambil senyum-senyum. Di lain pihak, Wiro menduga kemunculan sang peri adalah untuk membicarakan masalah bunga mawar beracun tempo hari. Pertanyaan naga kuning itu membuat wajah Priangsa Putih bersemu merah, sedang Wiro ulurkan tangannya mencubit punggung naga kuning hingga bocah ini melintir kesakitan. Aduh. Sebenarnya, sejak beberapa waktu lalu Priangsa Putih memang berusaha mencari Wiro. Dia ingin menemui sang pendekar untuk menjernihkan persoalan bunga mawar beracun yang hampir merenggut nyawa Wiro dan yang menurut Lu Jelita berasal dari dirinya. Mengenai perselisihan segitiga antara Wiro, Priangsa Putih dan Lu Jelita, harap baca serial Wiro Sableng berjudul Hantu Tangan 4 dan Hantu Muka 2 ada di channel ini. Namun, niatnya untuk membicarakan hal itu menjadi sirna ketika tadi, secara tidak sengaja, dia sempat mendengar ucapan-ucapan Lu Rinjani yang menyebut tentang seseorang gadis cantik berhati baik yang jatuh cinta pada Wiro. Untuk menutupi rasa malu dan sekaligus kekecewaannya, untung Priangsa Putih dapat mencari akal mengeluarkan jawaban. Wahai, sebagai sahabat tentu saja aku selalu ingin bertemu dengan kalian. Namun setelah itu memang aku ingin menemui Wiro. Nah, apa kataku? Ujar naga kuning pula sambil menepuk bahu si setan ngompol hingga kakek Inter sentak kaget dan langsung terkencing. Wiro menatap wajah sang peri. Kau ingin membicarakan perihal bunga mawar kuning itu? Tanya pendekar 112. Priangsa Putih goyangkan tangannya dan gelengkan kepala. Kalau bukan itu, mungkin perihal kesalahanmu memukul diriku waktu bertengkar dengan Lu Jelita. Kata Wiro pula. Bukan itu. Jawab Priangsa Putih. Aku mencarimu untuk meminta kembali selendang sutra biruku yang terjatuh sewaktu terjadi perkelahian dengan anak buah hantu muka 2 beberapa waktu lalu. Baca Hantu Muka 2 ada di channel ini. Sesaat Wiro jadi terpana dan tatap Priangsa Putih dengan pandangan penuh tanda tanya. Aku punya firasat, sebenarnya dia bukan mencari selendang itu, kata murid Sentagondan dalam hati. Lalu dia berucap, selendang itu memang ada padaku. Kau tentu ingat selendang itu terjatuh di tanah, sementara kau pergi begitu saja. Wiro tak melanjutkan ucapannya. Sebenarnya, dia ingin selendang milik Priangsa Putih itu tetap ada padanya. Namun, yang empunya datang meminta, apapun alasannya dia harus mengembalikan. Sebenarnya aku... Lagi-lagi pendekar Susudua tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Ketika dia berusaha menatap mata biru Priangsa Putih, dia merasa seolah yang berada di hadapannya saat itu adalah Ratu Duyung, penguasa kawasan samudera di tanah Jawa yang juga memiliki sepasang mata berwarna biru. Dari balik pakaiannya, Wiro keluarkan selendang biru milik Priangsa Putih dalam keadaan terlipat rapi, serta menebar bau harum semerbak. Selama selendang ini ada padaku, aku merasakan satu kesejukan dalam diriku, kata Wiro seraya luruskan kelipatan selendang biru. Dengan selendang ini dulu, kau menyelamatkan jiwaku. Sebenarnya, aku ingin selendang ini tetap berada di tanganku. Priangsa Putih terkejut karena tidak menyangka Wiro akan berkata seperti itu. Sesaat dia jadi bingung sendiri karena sebenarnya dia memang bukan muncul untuk mencari selendang itu. Wahai, tidak kusangka dia akan mengatakan perasaan hatinya begitu polos. Menyesal aku meminta selendang itu kembali, kata Priangsa Putih dalam hati. Tapi aku sadar, selendang ini bukan milikku. Selama ini aku menyimpannya baik-baik. Jika ada bagiannya yang rusak atau kotor, aku mohon maafmu. Kuserahkan kembali selendang ini padamu, Priangsa Putih. Terimalah. Ya, selendang itu memang harus kau kembalikan, kata naga kuning menggoda Wiro. Sista ngompol sambil senyum-senyum dan terjerang-jerang menyambungi. Selendang pakaiannya orang perempuan. Masa laki-laki kemana-mana bawa selendang milik orang lain pula? Hihihi, sungguh tidak pantas. Wiro dalikan mata pada kedua kawannya itu, lalu dia ulurkan tangannya yang memegang selendang. Sesaat Priangsa Putih hanya berdiam diri. Diam-diam dia menyesali segala perbuatan dan ucapannya tadi. Aku telah berlaku tolol,
kata sang peri dalam hati. Seharusnya tidak perlu kuminta selendang itu. Jika selendang itu tetap ada padanya, bukankah berarti setiap saat dia akan selalu ingat padaku? Setelah berdiam diri cukup lama, akhirnya dengan berat hati Priangsa Putih Ulurkan tangan menerima selendang biru tersebut. Kemudian untuk beberapa lamanya gadis ini masih tegak berdiri menatap dengan pandangan sayu pada pendekar 212. Sementara Wiro sendiri menatap sang peri dengan pandangan kecewa. Naga kuning dan setan ngompol kini diam-diam ikut merasakan ada sesuatu yang saling mengganjal di antara kedua orang itu.